Halo semua, di sini dengan Muldi dan saya akan melakukan video hands-on dari iPhone 6 rasa Indonesia. Ya, sobat bisa lihat ini sangat mirip dengan, kalau desainnya sekilas emang mirip banget ya sama iPhone 6 dengan ujung-ujung membulat ini, jadi bikin enak dipegang memang. Dan bagian depannya kalau kita tutupin, atau sebenarnya lucunya harus dikasih stiker atau apa gitu ya di tengahnya gitu, biar kayak fingerprintnya biar kelihatan sangat mirip sama iPhone. Jadi wah, lumayan banget deh kalau yang mau gaya-gayaan. Ini dia namanya Axio M4P. Axio M4P. Dia adalah smartphone dari vendor lokal, karena kan sekarang sudah cukup banyak vendor lokal yang mungkin tersisih atau jarang dapat highlight karena vendor-vendor dari China ini cukup menggila beberapa musim belakangan ini. Dan seneng rasanya kalau ketika ngelihat ada smartphone yang dari Indonesia mulai muncul gitu. Jadi kan nggak tahu kenapa saya ngelihat, memang sih ngelihat kayak Evercost atau Advan masih gencar ya. Tapi kalau ngelihat yang di bawah-bawahnya udah mulai nggak kedengaran. Tapi sekarang ada yang Axio kembali lagi. Jadi bagian belakangnya ini sobat bisa lihat ini plastik. Cuman dia kasih tekstur gitu kecil-kecil. Coba kalau misalnya di sini bisa dilihat nggak ya? Kita lihat, kelihatan nggak tuh teksturnya? Kelihatan ya? Teksturnya ini tuh ngasih grip, tapi lumayan lah. Dia nggak, ini ayam masih berkokok. Ayam kok kokoknya masih terus-terusan ya? Ini ya, dia punya kamera belakang sebesar 8 megapiksel dengan LED flash. Jadi dilihat kan emang mirip banget kayak iPhone sekilas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, ada teman sobat mau lihat kalau misalnya, ih HP lo keren banget bro gitu, cuma kasih lihat bentar aja, ini iPhone 6, nah terus langsung kabur. Itu aja. Sekarang kita lihat apa yang berada di dalam dari smartphone ini. Dia ini punya prosesor yang saya baru dengar, namanya Spreadtrum, which is ya baru dengar banget. Dan itulah kenapa tadi sobat ngelihat kalau saya sempat tes Antutunya dulu. Dia punya skor 19.300. Sebenarnya nilai ini tuh apa ya? Mungkin bisa dibilang saat ini HP-HP 1,5 jutaan berada di kisaran segitu ya. 1,5 jutaan yang value deal, kayak misalnya contohnya Redmi 2 atau karena kan kalau tau lah brand mapan kalau udah 1,5 juta dapatnya kayak gimana. Dan ini dapatnya 19.000, which is nice lah, lumayan, masih masuk dalam perhitungan. Dan nilai lebih dari yang dia tawarkan adalah dia punya RAM sebesar 2 GB plus internal memory 16 GB. Kita lihat nih ya, internal memorinya, storage mana? Yang accessible-nya sekitar 8,9 ya, hampir 9 GB. Jadi ya itulah nilai lebih yang ditawarin dari si Axio M4P ini. Soalnya kalau ngelihat yang lain kan kayaknya harganya 1.499 saat ini sob, ada di link di bawah. Saya kasih linknya buat kalau misalnya sobat mau belanja. Dan sekarang kan hari Senin. Itu tuh kalau nggak salah, kalau hari ini tuh semoga aja videonya bisa ke-upload hari ini juga ya. Mungkin agak sore kali. Ya. Halo motor, dadah, hati-hati di jalan. Nah, itu dia harganya tuh jadi bisa 1,3 berapa gitu. Jadi kalau ada promo Mastercard Monday kalau nggak salah di mana ada tukang ayam. Rame banget pagi ini. Ya, itu yang bisa sobat bisa lihat penawarannya. Ini kalau kameranya ini kayaknya masih pakai ikonnya kayak Google Kamera sih. Coba kita lihat lagi. Dan memang ini adalah Google Kamera. Dia punya kamera belakangnya 8 megapiksel.
penangkapannya biasa aja, nggak agak lama sebenarnya untuk standar sekarang. Ya, ayam. Ntar deh dilanjut bentar lagi. Yap, setelah tukang bubur, tukang ayam, dan tukang-tukang yang lain lewat, sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrolin lagi. Ini dia layarnya, punya layar seluas 5 inch dengan resolusi 720p HD dan RAM 2 GB dengan memori internal 16 GB. Tadi sobat udah lihat Antutu benchmarknya sekitar 19.000 CPU Z. Nah, ini dia kita ngobrolin ini. Dia punya prosesor yang saya nggak pernah dengar, namanya Spreadtrum. Untungnya hasilnya masih bisa dibilang lumayan, karena sebenarnya pada awalnya saya agak was-was sih ngelihat namanya, karena emang belum pernah denger. Ini ada Subway server sudah terinstall dari sananya. Ini masih yang versi New York. Kita cobain aja deh. Mungkin sobat bisa lihat sedikit menyimpulkan performa bermain gamenya. Kalau saya lihat sih ini tuh lebih ke apa ya, dengan sobat yang punya budget terbatas tapi memang cari internal besar, cari internal 16 GB plus RAM 2 GB. Jadi kayaknya kalau dilihat-lihat kan emang apa ya, yang harganya segitu, RAM-nya segitu. Mungkin Infinix udah habis kalau nggak salah. Dan ini juga ukurannya nggak sebesar Hot Note. Jadinya mungkin cocok untuk sobat yang pengen yang punya layarnya 5 inch, resolusinya HD, terus 16 GB memori internal sama RAM sebesar 2 GB ya. Sejauh ini sih tadi awalnya ada frame skip, tapi mungkin itu pas masih initializing gamenya. Tapi selanjutnya ini jalan dengan frame per second yang enak. Masih no problem sejauh ini. Tadi yang belum kita lihat adalah, ini salah satu nilai lebihnya adalah, tadi kan kamera 8 megapiksel, walau tadi sih dicek nggak cepet ya shutter speednya, biasa aja. Kalau hasilnya belum kita lihat. Saya jago banget main beginian ya. Goblok mati. Ya, itu kita lihat ke kameranya. Ini kameranya kamera bawaannya Google ya sob. Jadi nggak gimana. Ntar mana tuh? Lens blur, ada fitur lens blur tuh ntar kayak ya digedein dikit. Kamera. Terus kamera depan gimana sih caranya? Ini. Seperti itu. Ini kamera depannya 5 megapiksel. Sekali lagi shutter speednya memang nggak blazing fast, tapi masih dalam kategori lumrah untuk harga segini. Tuh. Hasilnya juga mungkin kalau dilihat oke aja, tapi kayaknya nggak tajam. Still oke buat selfie. Apalagi nih yang bisa kita lihat ya, kesimpulannya kayaknya kalau saya lihat yang pertama, impresi pertama saya pakai smartphone ini ya, berasa oke gitu, nggak yang wow luar biasa menakjubkan, nggak. Tapi memang kalau dilihat dari memori internal sama RAM-nya, ini mungkin yang paling murah ya, 1499 dapat RAM 2 GB. Apa coba yang 1499 dapat RAM 2 GB apa ya sob? Kok saya nggak bisa nemuin ya. Saya taunya paling kecil itu 1,6, yaitu si Infinix Hot Note, RAM-nya 2 GB. Kalau sekarang Xiaomi Redmi 2 mau keluar harganya 1,799, 1,8 juta, dan ini 1,499. Kalau misalnya sekarang hari Senin, kalau pakai Mastercard, ada Mastercard Monday gitu di Lazada, itu 13 berapa gitu, 1345 apa tuh berapa ya? Jadi mungkin sobat bisa lihat kalau misalnya pengen punya smartphone yang desainnya bagus. Menurut saya ini desainnya ya walaupun mirip banget kayak iPhone ya, teman kan desain iPhone-nya bagus. Ini desainnya tuh ya nggak jauh beda lah. Pinggirannya bulat, enak dipegang.
Dan ya ukuran 5 inch untuk satu tangan masih enak banget, bisa dipakai. Nah kan semua bagian itu terjangkau dengan mudah. Sama ya ini warnanya emas. Tahu ngasih nilai jual apa nggak sih? Tapi lumayan lah. Oke, sekian dari Moldi, mungkin bisa bantu sobat untuk penasaran sama si ini Axio M4P. Kayaknya baru eksklusif di Lazada, jadi kalau misalnya sobat terpincut dan ingin membelinya, silahkan. Yang jelas kalau menurut saya kelebihan dari smartphone ini adalah internalnya yang 16GB dan RAM-nya yang 2GB. Jadi kayaknya ini adalah smartphone dengan RAM 2GB paling murah yang bisa sobat temuin di pasaran. Jadi cocok buat yang emang sengaja cari RAM, buat multitasking, misalnya sobat adalah admin sosial media gitu ya. Mungkin bisa dicoba pakai smartphone ini. Satu hal sih sebenarnya saya nggak tahu nih cara multitaskingnya gimana ya. Ini buat itu. Tapi kalau ditahan desktop cycle apaan sih? Oh mungkin abis ini kesini ya. Oh ya gitu. Nggak tahu deh, tadi tuh bingung cara multitaskingnya. Kok pencet semuanya? Kagak. Salah. Lah. Ya udah, sekian aja dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Moldi out.